Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dengan saya. Kali ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca surah Fatihah untuk kelancaran talabul ilmi kita sekarang. Al-hadina bisirul Fatihah. Yes. Sebelumnya pelajaran kita mulai, mari kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Setiawan ya. Kenapa nggak masuk? Sakit. Selanjutnya yang nggak masuk lagi. Oh, sama Akbar ya. Kenapa nggak masuk? Oh, nggak ada. Oh, apa ya? Yang lainnya mau masuk semua. Ya, kita lanjutkan materi kali ini. Ya, pada kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran, materi tentang Al-Quran sebagai kitabku. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Muslim wajib mengimani Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Mengimani Al-Quran merupakan kewajiban bagi setiap Muslim karena termasuk dalam rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Kita sebagai seorang Muslim seharusnya mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup. Untuk mengenal Al-Quran, hendaknya dimulai dengan memahami apa pengertian Al-Quran serta segala hal yang berkaitan dengannya. Dan yang paling penting lagi adalah memahami isinya, untuk selanjutnya dapat melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Bagi Nabi Muhammad SAW, Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat atau tanda kebesaran Allah yang berlaku kekal dan abadi hingga sekarang. Sebagai kitab mukjizat, Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, karena Al-Quran adalah benar-benar wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita lihat video cuplikan turunnya Al-Quran. Di pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Betul. Ya, betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro.
Dari mulut gua itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak, seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Kalimat suci telah terucap, resmilah sudah. Dari dalam Gua Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, atau etimologi dari terminologi. Pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa, ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian tersebut. Menurut Imam Al-Lihya, wafat tahun 215 Hijriah, kata Al-Quran adalah bentuk masdar atau bentuk dasar dari kata kerja fi'il, yaitu qara'a, yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk atau kata tasrif dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari kata tasrif tersebut terbentuklah kata Qur'anan yang artinya bacaan, yang bermakna isim maf'ul, yaitu maqru'un, yang artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah sebagai Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termasuk dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya kami yang mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Selanjutnya, menurut Imam Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah, kata Al-Quran berasal dari lafaz korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriringan dan yang satu digabung dengan kepada kata yang lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah. Yaitu Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang menurut kepercayaan umat muslim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi terakhir
yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian Al-Quran secara istilah, yaitu menurut Syekh Muhammad Khodari Beg berpendapat dalam kitabnya yaitu kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam. Syekh Muhammad Khodari Beg mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwa lafdun al-arabiyyu al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitadabburi wa tazakkuri al-manqulu wa al-mutawatiran wa huwa ma daffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Yang artinya Al-Qur'an ialah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya. Dan selalu diingat yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya menurut Imam Syubhi Sholih mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masuhifi al-manqulu alaihi bil tawaturi al-muta'abbadu bi tilawati. Yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah ketika membacanya. Selain pendapat dua imam tersebut, ada pendapat lain yaitu menurut Imam Syekh Muhammad Abduh berpendapat mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Al-kitabu huwa al-Qur'anu al-maktubu fil masuhifi al-mahfudhu fi suduri man ana bihifdihi minal muslimin. Ya, artinya kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari pengertian-pengertian yang telah terpaparkan dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah firman atau kalam Allah SWT. Yang kedua yaitu Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kitab Allah SWT mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau terus-menerus atau kontinu. Selanjutnya yaitu Al-Quran merupakan bacaan mulia yang membacanya merupakan suatu amal ibadah dan mendapatkan pahala. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran merupakan senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya atau aslinya dengan adanya sebagai orang Islam yang menjaganya dengan menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya yaitu tentang nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran tersendiri bukanlah satu-satunya nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Imam Asy-Syuyuti dalam kitabnya yaitu Al-Itqan fi Ulumul Quran menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Namun jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara tradisional, maka akan didapatkan beberapa nama saja. Yang lainnya bukanlah nama melainkan hanyalah sifatnya, fungsi atau indikator Al-Quran. Beberapa nama Al-Quran tersebut
Yaitu yang pertama yaitu dengan dinamakannya Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan sering digunakan atau dilekatkan kepada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tadi, Al-Quran yang berarti bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran sebagai berikut. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Selanjutnya, kata Al-Quran terdapat pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Selain nama Al-Quran yang telah disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat nama Al-Quran, seperti Quran Surat Yunus ayat 37, Quran Surah Al-Hijr ayat 87, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Quran Surat Al-Hashr ayat 21, dan Quran Surat Al-Buruj ayat 21, dan masih banyak lagi kata Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Bisa dicari sendiri. Selanjutnya yaitu Al-Quran nama Al-Quran yaitu Al-Kitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Al-Kitab juga bisa diartikan yang ditulis. Sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Al-Kitab terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan apakah padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat ketiga yaitu Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala taurata wal injil. Yang artinya, dia menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu wahai Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Selanjutnya yaitu dinamai dengan nama Al-Furqan. Al-Furqan ya artinya pembeda. Maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran sebagaimana yang termaktub atau tertulis dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin an-nazira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia dan seisinya. Quran surat Al-Furqan ayat pertama. Selanjutnya, Al-Quran dinamai dengan nama Az-Zikr. Az-Zikr berarti pemberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan Az-Zikr dalam kitab Al-Quran yaitu pada Quran Al-Hashr ayat 9 yaitu yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula yang memeliharanya. Selanjutnya dinamai dengan nama At-Tanzil. At-Tanzil yang artinya diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. At-Tanzil sebagai nama lain Al-Quran dikemukakan oleh Imam Asy-Syubhi As-Shalih
sebagaimana termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi pada surah Asy-Syura ayat 152 yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Selanjutnya tentang perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Al-Quran memuat sebagai pedoman dasar hidup bagi umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, serta qada-qadarnya. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran orang muslim memiliki budi pekerti yang baik seperti etika kehidupan. Sebagai seorang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama dengan yang baik, sebab Al-Quran berisi tuntunan kehidupan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari kali ini. Selanjutnya kepada teman-teman semua, pada anak-anak semua, buatlah kelompok yang terdiri dari 2 orang, terserah itu sesama teman yang di sampingnya ataupun yang lain. Buatlah rangkuman mengenai tentang pendapat-pendapat ulama tentang Al-Quran, dituliskan di kertas, lalu nanti dikumpulkan. Udah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.